Jadi kegiatan kumpul KBM kayak gini tuh kan mas apa kegiatan pekanan lah, pekanan yang ya untuk ajangnya penulis-penulis tuh silaturahmi. Jadi saling saling ketemu tapi walaupun secara daring ya, Hmm. mungkin offline-nya bertahap lah gitu pelan-pelan gitu. Karena kan kalau di medium tuh kan interaksinya nggak sericuh di sosmed ya, Oke, oke. iya kan? Kalau di sosmed kan bisa ricuh, kadang malah bisa gontokan dibawa ke offline gitu kan. Nah, kalau di medium tuh cenderung ayem. Nah, karena kemarin juga KBM tuh mulai rame, Ya, diaktifkan lagi lah eh kumpul kayak gini. Sebenarnya sejak 2021 tuh KBM udah bikin macam kumpul kayak gini. Cuman nggak dilanjutin karena nyari waktu itu mikirnya nyari narsum susah. mm-mm. Ya kan? Akhirnya dilanjutin lagi lah kemarin 2024 waktu udah Ivan Lanin Ya. bantu-bantu di kampus. Gitu. Biasanya juga udah Ivan Lanin juga datang sih, tapi nggak tahu malam ini kayaknya berawan. Dulu tuh bukannya sempet pakai Telegram itu loh, Mas sampean. Oh iya iya. Berarti Mas Anggi juga Iya, tahu sempet ya ya dulu waktu ya. di Telegram. Iya, sempet sempet tahu juga kan itu. Ah, ya gitulah. Mm-mm. Nah malam ini saya minta Mas Anggi gitu. Saya Ya, coba lihat lagi apa daftar penulis di Medium yang masih aktif. Ternyata masih ada Mas Anggit nih yang termasuk orang lama di Medium. ya nggak lama-lama banget lah. Nah Saya baru malam ini, mulai 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 posting di Medium kan kalau nggak salah 2020 kan itu. iya, Ya, 2019 ya kalau nggak salah ya. Ya sekitar-sekitar itulah. Mm. saya 2017. Udah Ivan Ya, Lanin malah sebenarnya di Medium baru 2023 ya gitu. kayaknya sempat sempat lama nggak posting ya kalau nggak salah ya itu ya. Hmm, nah gitu. Nah, buat mulai Ya, nih, Mas Sanggit, boleh dong ya gimana cerita, Mas? cerita dong, mungkin latar belakangnya dulu, sekolahnya mungkin, pendidikan, lalu Hmm. kebiasaan nulisnya tuh gimana ceritanya kok akhirnya menemukan medium gitu, sampai sekarang. Kalau latar belakang apa ya? Ya kalau sehari-hari Hmm. saya ngajar. Itu ada karunia itu mantan mahasiswa saya juga. Sama ini kalau nggak salah saya sering lihat postingannya siapa? Rival ya kalau nggak salah ya. Oh iya, Ya, Rival itu kan juga temennya karunia itu kan. kalau dulu Eh, zaman mm, kecil Mas, baca, nulis, sebenarnya kalau menulis sebenarnya saya nggak jauh beda dengan penulis lain sih Mas. hmm. Ya nulis itu sebenarnya karena rajin baca aja. Hmm. Jadi karena rajin baca gitu kan, baca buku, baca apapun lah, Hmm. sampai akhirnya kan di satu titik, ya udah deh saya mau nyoba nulis juga. Nah itu kapan tuh? SMA kah? Intinya Kuliah itu kah? aja sih sebenarnya. eh Kapan ya? Kalau saya ingat-ingat sebenarnya kalau kuliah sebetulnya saya belum nulis. Kuliah tuh ya Oh. nulis-nulis yang nggak benar-benar serius lah. Ya mungkin ketika udah mulai kerja gitu kan, ngajar kan semakin banyak baca. Sebetulnya dari kuliah itu sudah mulai baca. Cuma kan mungkin saya masih belum banyak mengakses bahan bacaan, belum banyak mengakses buku gitu loh. Nah, tapi kan ketika sudah kerja, sudah punya uang sendiri, lah itu mulai tuh.
Hmm. mulai banyak membaca buku, membaca eh, apa ya, ya dari penulis-penulis yang Jurnal. mungkin penulis-penulis yang mungkin dibilang mereka adalah penulis besar. Oh dulu dulu tuh gini Mas ceritanya. Mas Bagus tahu Kaskus nggak? Oh Tahu ya? iya. Ah, Tahu ya Kaskus ya. tahu tahu. Nah sebenarnya saya mulai sering baca itu gara-gara Kaskus Mas. Jadi di Oke. Kaskus itu dulu tuh kan ada forum buku, tahu nggak Mas Bagus? Oh iya. Ada forum buku Mas dulu itu. Nah dari forum buku itu saya mulai kenal tuh, misalnya mulai kenal Pram gitu kan, Hmm. kenal Romo Mangun, Umar Khayyam, lah gitu-gitulah intinya. Iya iya. Itu mulai 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 suka baca tuh. Tapi itu setelah lulus kuliah. Saya lupa, mungkin Kaskus masih waktu kuliah kuliah dan kali ya. ya kayaknya sih masih kuliah ya, Emang kuliahnya tahun-tahun dulu apa dua Mas ribu kalau dua boleh tahu? ribu dua belas. Kenapa? Kuliahnya apa dulu? Saya terakhir itu studi Islam Mas. Oke. Di Win Sunan Ampel itu loh. Hmm. Dulu pas sarjana di situ, lah itu kan mulai mulai banyak tuh. Hmm. Terakhir kuliah di situ. Lah intinya ya kalau dipikir-pikir sebetulnya ya gara-gara baca itu. Jadi gara-gara baca saya mulai tahu oh ada ya ternyata buku yang seperti ini, tulisan yang seperti ini gitu. Tapi waktu di Kaskus tuh nulis juga nggak? Atau Hmm. cuman apa spamming atau nyampah? Ya sama saya juga gitu dulunya. Ya sekedar sekedar adu mulut gitu kan. Iya iya. Adu mulut, debatin orang gitu kan. Ya nulis ya asal tulis kan gitu awalnya. Eh, Nah, tapi karena terpapar buku-buku bagus, terpapar bahan-bahan bacaan yang saya rasa itu menarik, ya akhirnya mulai muncul keinginan untuk menulis serius itu saya kira gara-gara itu. hmm. Hmm. Makanya saya sering Tulisan bilang sebetulnya tulisannya apa? sebetulnya kenapa Mas? Tulisannya apa tuh? Mulai tertarik nulis waktu itu. Apa ya? Ya apapun sih kalau saya sebetulnya. Saya tuh nggak terlalu mikir ini sebetulnya jenis tulisan apa gitu loh. Ya mungkin Apakah kan kalau ini kalau kalau orang memulai kan biasanya kan mulai dari yang oh pribadi dulu nih ngeblog dulu oh ya kayak gitu. ya betul betul betul. Sebetulnya aku juga ya seperti kebanyakan orang dulu juga awalnya ngeblog. Hmm. Dulu ngeblognya di WordPress itu. Hmm. Ngeblognya di WordPress cuma itu udah tak hapus semenjak ada Medium tuh udah tak hapus itu WordPressnya. Hmm. Nah itu nemukan Itu medium gimana ceritanya? dan nemu Medium itu bukannya gara-gara sampean ya Mas? Nggak, saya nggak pernah ngajakin orang secara terbuka maksudnya. Loh, kalau nggak salah itu aku tahu Medium itu bukannya dari Mas Bagus di Twitter itu ya? Oh iya, mungkin saya pernah nge-share tulisan ya, tapi kalau ngajak orang secara terbuka kayaknya belum Oh ya. iya iya maksudnya itu Mas, maksudnya itu tahu Heeh. Medium itu dari sampean ya bukannya seingatku ya? Ya, saya sih nggak terlalu ingat ya, karena Oh enggak ada ngaj ya? ngajak secara pribadi kan belum. Saya seingat Oh saya iya sih iya. nggak banyak gitu. Seingatku itu Gitu. pas 2020 itu kalau nggak salah, Hmm. aku lihat postingannya Mas Bagus di Twitter. Hmm. Sampai nge-share, oh ini ada medium gini-gini bla bla bla. Hmm. Hmm. Seingatku itu apa ya waktu itu ya? Oh medium itu bagus karena nggak ada iklan. Seingatku gitu. Oh nggak ada iklan gini-gini. Oke. Ya, ya. Itu lah akhirnya mulai tahu tuh. Hmm. Dan seingatku itu waktu itu aku juga tertarik mulai posting tulisan itu gara-gara Aan Mansur. Oh. Aan Mansur itu waktu itu dia sering nulis puisi Hmm. gitu loh. Terus Ya, ya. karangan apa. Nah itu waktu itu. Saya ingat itu ada Aan Mansur, ada Dia Anugrah kalau nggak salah juga Ya, ya. sempet. Cuma nggak tahu Aan Mansur tuh kayaknya udah hilang ya akunnya ya. Oh nggak pernah lihat lagi. Nggak pernah lihat Pak Gis. Mm-mm. Huruf Ya. kecil kalau nggak salah akunnya tuh huruf kecil.
huruf Iya, kecil kayaknya udah nggak ada tuh. Nah itu gara-gara itu. iya. Tapi sebelumnya udah nulis juga sebetulnya, udah ngeblog, terus juga kirim ke media online. Itu juga sudah sebetulnya sebelum Oh, posting media tulisan online. ini. Kalau media cetak? Mm, Kalau koran gitu aku nggak pernah Oh. nyoba. Mm-mm. Hmm. Dulu itu sempat nulis di Mas Bagus tahu Kureta nggak? Oh iya, pernah dengar. Kureta.com. Itu dulu aku sering tuh Iya, kirim iya. tulisan ke situ karena kan aku suka aja di situ bagus-bagus apa namanya Iya, iya. tulisan orang-orangnya. Itu mulai mulai itu kirim media Waktu ngirim itu biasanya tulisannya tentang apa? macam-macam sih Mas. Hmm. Cuma kalau tak refleksikan ya aku nulis yang aku tahu aja. Karena Hmm. aku juga secara background pendidikan juga studi Islam gitu kan. Hmm. Nah, makanya biasanya tulisan yang tak tulis itu biasanya kan ya selalu berbau agama gitu kan. Oh iya. Selalu berbau agama ya karena memang itu isu yang aku geluti Hmm. sehari-hari juga kan. Kemudian juga politik itu karena memang dulu aku risetnya itu politik memang. Hmm. Jadi waktu kuliah pasca sarjana itu memang saya sering melakukan riset-riset yang berkaitan dengan gerakan politik eh, keislaman di Iya, iya. Indonesia gitu-gitu. Nah, itu akhirnya memang itu isu yang juga sering tak apa ya tak jadiin concern gitulah intinya. Biasanya begitu. Nah, Tapi itu jadi emang sebetulnya khusus tulisan buat di media gitu atau emang di sosmed juga lalu dilempar ke media gitu. yang mana tuh Mas? Tulisan-tulisan yang dikirim ke Koretam gitu. Kenapa kenapa? Itu apa sebelumnya tulisan di sosmed kayak dulu kan zaman-zaman itu saya ingat banyak Mm-mm, penulis tuh yang nulisnya malah di status Facebook yang sangat panjang mm-mm. gitu. Oh enggak. Kalau 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 di medsos itu aku nggak pernah nulis yang secara serius panjang itu nggak pernah, Mas. Hmm. Nggak pernah. Ya justru aku merasanya medsos itu bukan apa ya, bukan wadah yang peruntukannya buat nulis panjang yang serius gitu loh. Iya, iya. Aku sih merasanya gitu. Jadi kalau kalau aku pengen nulis ya biasanya aku ya cari platform yang memang dia untuk nulis Oh, gitu. iya, iya. Tapi itu apa emang Gitu sih. motifnya cuma sekedar nulis atau emang ngejar honor atau gimana? Enggak, ya kalau honor enggak. Ya memang pengen nulis aja sebetulnya. Ya ya aku merasa kalau nulis itu ya karena ya tadi gitu lah. Karena saya suka baca gitu kan. Hmm. Merasa lo ini ada tulisan bagus kok bisa ya orang menulis kayak gini gitu. Hmm. Akhirnya terpantik. Ya aku juga kepingin nulis gitu loh. Dengan hasil yang aku sendiri suka bacanya. Itu begitu. Kadang itu kan kita gini ya, kadang itu kan kalau kita baca buku misalnya, pernah Ya, nggak sih ya. misalnya kita baca buku yang saking bagusnya gitu kan, terus kita akhirnya kepikiran atau apa ya muncul suatu pengharapan andai saja kita yang menulis buku itu lah, pernah nggak ada kayak gitu sebetulnya? Nah sebetulnya Ada. persis kayak gitu, perasaannya itu kayak gitu sebetulnya. Jadi saking sukanya kita terhadap suatu karya, suatu buku lah, sampai kita berharap andai saja kita yang menulis buku itu lah, misalnya kayak gitulah intinya sebetulnya. Iya, iya, Nah, iya. jadi itu sih, jadi nggak ada kayak apa ya berharap honor ini ingin dapat penghasilan dari nulis. Aku belum sampai di titik itu sih sebetulnya. Hmm. 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 Jadi sebetulnya menulis itu eh, sejauh ini masih sekedar hobi ya bisa dibilang gitu sih. Hobi suka karena saya merasa perlu untuk menulis itu. Saya Hmm. merasa itu ini memang harus apa ya? Harus saya tuangkan. Saya harus memberi perspektif terhadap isu inilah.
sejauh ini dorongan-dorongannya itu aja sebetulnya. Ya, Sekedar ingin, sekedar perlu, sekedar saya merasa butuh gitu loh. Saya pribadi maupun mungkin orang lain kayaknya butuh deh. ya. Ya kalau sekarang aktivitas nulisnya kayak apa? Masih kah ngeblok atau hanya untuk pekerjaan aktivitas nulis saat ini? Aktivitas nulis kayak gini, aktivitas nulis ya karena saya juga dosen ya, biasanya dosen ya tetap lah ya. Ya, Artinya kan dosen itu memang salah satu tuntutannya dia harus menulis karya ilmiah, dia harus menulis artikel atau mungkin buku itu tetap lah. Tapi saya nggak nganggap itu sebagai apa ya, sesuatu yang memang saya anggap itu atas dasar kesadaran penuh gitu. Saya masih hmm, menganggap itu bagian dari pekerjaan gitu ya. Saya anggap itu sesuatu yang memang ya saya nggak mau, mau nggak mau saya harus melakukan itu. Tapi di luar itu eh, menulis di media, menulis buku atau mungkin saya termasuk juga menulis di medium. Ya sebetulnya saya ngerasanya itu sebagai apa ya? Ya sebagai sampingan aja sih mas sebenarnya. Iya sih sebenarnya itu sampingan aja gitu loh. ah, Karena gini, karena kalau karya ilmiah itu kan kita menulisnya itu kan nggak bisa seluwes atau semau yang kita inginkan ya. ya, Dia kan tertuntut apa ya misalnya, oh bahasanya harus baku gitu kan. Saya juga harus objektif. Saya nggak boleh misalnya memasukkan perspektif saya pribadi kan nggak boleh gitu ya. Kita harus patuh ya, terhadap pakem-pakem yang sudah ada. Nah, terus terang aku kurang suka menulis yang seperti hmm, itu sebetulnya. Aku kurang suka. Jadi artikel ilmiah itu kan, apalagi kalau penulisnya orang Indonesia, itu kan sangat-sangat membosankan. Saya baca satu paragraf aja udah mau muntah-muntah gitu kan. Biasanya gitu. Lah, eh, sehingga menulis di media, menulis fiksi misalnya, kemudian juga mungkin menulis esai gitu ya, atau mungkin menulis di kolom opini lah itu bagi saya itu sebetulnya ya sampingan aja gitu loh. Mungkin hmm, sekedar itulah tempat apa ya, tempat untuk mencurahkan apa yang saya pikirkan secara jujur gitu ya. Tempat untuk mungkin menuliskan dengan gaya yang memang itu yang saya suka. Itu gitu, Mas. Mm. Nah, kapan menulisnya? Lah, sebetulnya saya menulis itu ya nggak ada target, nggak ada tuntutan, nggak ada oh saya harus mencapai ini enggak sih sebetulnya. Ya sesempat saya aja nulisnya. ya. Ya sesempatnya apa ya? Seadanya saya punya waktu gitu aja. Ha-ha. Kalian Makanya proses kreatifnya kayak apa, Pak? tulisan saya kan nggak banyak ya Mas ya. Ah, tapi Kalau proses dibandingkan kreatifnya emang kayak teman-teman apa? lain, gimana sorry Mas? Proses kreatifnya kayak apa? Proses kreatif yang gimana Atau tuh? proses sebelum nulis, misalkan. Mungkin kan ada orang yang oh, harus Mhm. baca dulu, oh mungkin harus cari ide dulu, kayak gitu. Kalau Mas Anggit biasanya Eh, kebiasaannya kayak apa? tergantung Mas, tergantung. Hmm, Saya nggak punya apa ya, nggak punya jurus baku atau cara yang pakem gitu nggak ada sih. ya, Tergantung sebenarnya. Kalau misalnya ya tergantung sikon sih mungkin ya. hmm, Artinya kalau misalnya saya pengen nulis sesuatu tetapi segala segala yang dibutuhkan itu sudah ada di kepala misalnya. Itu biasanya ya langsung nulis aja. Nggak hmm, pakai cari referensi, nggak pakai hmm, eh, baca buku atau apa gitu enggak. Jadi kadang itu ada tulisan yang saya tulis, gitu kadang eh, ya langsung ngalir aja gitu. Karena segala sesuatunya sudah ada di kepala gitu. Jadi tinggal tinggal jalan aja gitu. Tapi kalau ya, ya. misalkan di satu titik saya ngerasa wah kayaknya kurang nih misalnya. Oh misalnya itu isunya cukup kompleks gitu ya.
dan saya ngerasa wah ini nggak bisa, misalnya harus 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 baca buku, harus harus riset misalnya, ya saya tertuntut riset. Jadi nggak mesti sih, saya Hmm. nggak ada apa ya, jurus baku atau mungkin cara yang pakem gitu loh untuk menghasilkan suatu tulisan tuh nggak ada. Berarti Jadi apa emang tergantung nggak ada juga. target? Nggak ada target misalkan, oh sehari harus satu tulisan kayak gitu. Nggak ada. Makanya makanya saya salut dia sebetulnya kayak Ivan Lanin misalnya, kok bisa dia nulis setiap hari itu, kadang saya mikir tuh gimana caranya itu, kadang saya juga bingung loh tuh. Kok bisa dia nulis sehari satu tuh, saya nggak kebayang sih. Eh, Soalnya kadang saya satu tulisan itu sampai berhari-hari loh mas. ya, Ada kadang tuh saya sampai eh, satu tulisan yang kadang itu cuma 1.500 kata gitu, itu ada yang bahkan itu perlu waktu seminggu, itu ada. ya. Tapi kalau Mas Anggit Jadi emang biasanya lebih milih tulis panjang atau pendek? panjang pendek tuh maksudnya gimana? Ya kan 1.500 Hmm. termasuk cukup panjang ya. Itu naskah sekitar 7 sampai Oh, 10 menit kan. hmm. Sedangkan kalau di Sebenarnya kebiasaan orang tuh ya baca paling naskah 2 menit 3 menit gitu. sebenarnya nggak ada target atau nggak ada keharusan panjang pendek kayak gitu sih mas. Hmm. Cuma memang kalau eh, aku nulis ya kebiasaannya biasanya ya memang nggak pernah kurang dari 1.000 kata ya kayaknya ya. Hmm. Mm-mm. Jadi Ya, ya ya. ngalir aja gitu ya, nggak ada target ya jadinya ya rata-rata segitu. Itu gitu. Ha. Jadi memang eh ya mungkin itu bawaan aja sih kayaknya. Saya nggak bisa kalau nulis tuh harus pendek itu kan nggak bisa. Berarti itu ada efeknya sejauh selama ini nulis tuh ngefek nggak sih ke apa kepribadian atau kualitas diri gitu? Notice nggak? Menyadari nggak kalau ada efek? Efek efek maksudnya efek terhadap terhadap diri sendiri gitu kan Iya mas. diri sendiri. Hmm, apa ya? Kalau Daivan kan kemarin bilang, sempat Mm-mm. bilang tuh beliau cerita gara-gara di Medium gitu kan. Beliaunya tuh Mm. sekarang kalau ngabisin buku itu bisa instan. Mungkin buku 200 halaman tuh bisa cuma berapa jam gitu. Gitu kan. Gara-gara baca dan nulis di Medium. Sekarang beliau kalau nulis juga cepet banget gitu, katanya, Mm-mm. ya kan. Apa ya? Ya mungkin mungkin membuat kita lebih tertib aja sih mas kayaknya kalau sering Hmm, nulis itu. Soalnya kan gini kan, kayaknya banyak ya penulis yang bilang kalau menulis itu pada dasarnya kan berpikir sebetulnya. ya, Kita nulis itu sama dengan kita itu berpikir dengan runtut, dengan tertib gitu kan. Menjaga logika itu tetap lurus kan gitu sebetulnya. Nah, hmm, jadi hmm, tak rasa ya kalau nulis itu ya ngefeknya ke situ, ngefeknya itu kepada kualitas berpikir kita, gitu. Kualitas hmm, bernalar sebenarnya. ya, Gitu. Nah, itu kan biasanya kerasa ya. Biasanya kalau kita eh, kualitas tulisan yang kita hasilkan itu selalu bagus, biasanya kan kita tuh kan kerasanya tuh kalau baca biasanya. ya, Biasanya kita tuh peka biasanya. Wah, ini orang ini tulisannya nggak beres. Itu kan biasanya kita peka ya. Kalau misalnya kita baca komentar orang di medsos itu kan kita biasanya bisa mendeteksi itu. Wah, ya, ini ya, orang ini nggak beres nih orang ini mikirnya. Gitu. Kan itu kan biasanya terasa ya. Nah, itu sih yang paling ya, ya, yang paling aku notice ya kalau istilahnya ya. hmm, Yang paling tak sadari itu ya terhadap tertib berpikirnya hmm, itu gitu. Ya kalau lain-lain ya pastilah ya, mungkin ngefek ke pekerjaan gitu kan, hmm, ngefek ke mungkin kalau kita masih kuliah atau masih sekolah ya pasti juga ngefek ke
kemampuan akademik itu pastilah saya kira. Ya itu tadi Oh, disinggung Mas. kalau di pekerjaan, kalau di kelas efeknya kayak apa? Ada nggak kebiasaan nulis Efeknya di di kelas waktu ngajar, waktu dosen gitu. apa ya? Atau mungkin Ya mungkin efeknya lebih rewel ke mahasiswa, ini tulisannya jelek gitu. itu pasti, itu pasti, itu pasti sih Mas. Maksudnya eh ya bukan cuma ya bukan cuma tulisan mahasiswa, ya tulisan siapapun sih saya kira. Iya, iya. Tulisan siapapun gitu loh. Bahkan tulisan terhadap sesama rekan dosen kadang ya aku rewel Hmm. juga gitu loh. Heeh, gitu. Itu pasti. Heeh. Eh, Mbak Dian angkat tangan, mau nanya, silakan. Ya, silakan mungkin ada yang nanya. Ini kalau mau nanya juga nggak harus ke Mas Anggit ya, ke saya juga boleh, Mm-mm. Mas Anggit ke saya juga boleh. Ini pokoknya kumpulnya kayak ngobrol lah, gitu. Mas Arahnya ini tuh berarti makin rame ya Mas ya mediumnya ya Mas ya. ya, ya relatif makin ramai sejak Agustus Iya, kemarin. tak perhatikan kan itu sehari itu bisa posting berapa itu Mas? Di KBM bisa sekarang 10-15. Silakan Mbak Soalnya Dian, kan Mbak dulu Dian. dulu tuh kan kayak ingetku ya dulu tuh kan seminggu sekali ya sampai publikasi itu kan. Iya, Mas. Iya seminggu tuh paling dulu 5, 6 seingatku. Dan itu aku pasti bisa baca semua. Dan sekarang kalau sehari bisa sampai 5, 6 gitu aku nggak sanggup loh baca semua itu sekarang. Sehingga harus pilih-pilih. Ayo Mbak Dian, silakan Ya kan siapa Ya, nih yang oke. nanya? Mbak Dian. Selamat Oke, malam Mas silakan. Bagus, Mas Anggit, dan teman-teman KBM semua. Suaraku jelas juga Oke. ya? Jelas, Ya, jelas. jelas, jelas, jelas. Oke. Em, Mau nanya kalau Mas Anggit, tadi kan Mas Anggit bilang nulis di Medium, di media online itu sebagai sampingan aja ya, karena Ya, sebagai dosen udah nulis sudah jadi bagian dari pekerjaan gitu. Nulisnya juga hal-hal yang berbau ilmiah, yang istilahnya berkaitan dengan fakta yang nggak bisa mencampurkan opini atau pikiran sendiri di situ. Jadi oke. nulis di media online tuh istilahnya curahan hati lah gitu ya. Dia bisa lebih jujur dan terbuka gitu ya. Tapi Ya. dalam menulis di medium atau media online lain, Mas Anggi tuh punya apa ya jadwal gak sih misalnya seminggu berapa kali gitu atau sebulan berapa kali soalnya yang aku notice tapi mohon maaf kalau salah yang aku Hmm. notice Mas Anggit kan nggak bukan termasuk penulis yang nulis setiap hari ya ada Ya, jadwal atau enggak terus yang kedua Mas Anggit boleh ceritain nggak yang soal buku yang Mas Anggit selesaikan dan publish soalnya dari pertama kali aku baca dan follow Mas Anggit tuh Mas Anggit kan udah menerbitkan buku tuh dan aku dengar itu sekali lagi maaf kalau aku salah itu kayaknya hmm. bagian dari kumpulan tulisan di Medium ya atau gimana Mas? Boleh diceritain nggak soal penulisan buku itu? Ya itu aja dulu terima kasih. Oke, berarti ada berapa pertanyaan nih Mbak Dian? Ada dua ya berarti ya? Ada dua. Dua, Ya, dua. oke. Yang pertama tadi masalah jadwal. Apakah ada jadwal nulis gitu ya? Hmm. Iya, iya. Betul. Eh, itu sejujurnya nggak ada sih Mbak. Nggak ada. Jujur aja nggak ada jadwal nulis. Apakah harus nulisnya seminggu sekali, sebulan sekali? Nggak ada. Jadi itu sebetulnya ya apa ya? Ya suka-suka saya aja sebenarnya. Jadi ya kapan saya mau nulis ya nulis gitu loh. Kapan saya merasa ada sesuatu yang mungkin meresahkan atau kepikiran gitu terus terang ya ya tulis kalau nggak ada ya nggak ada itu begitu. Makanya sekali lagi saya sebetulnya salut ya sama orang-orang yang menulis setiap hari gitu loh. Bahkan sampai bisa posting di Medium setiap hari juga itu saya justru pengen nanya itu caranya gimana gitu kan.
Terus terang aja. Karena jujur saya nggak bisa gitu lah. Ya kalaupun sebetulnya bisa aja kalau kalau saya paksa gitu ya. Tapi saya yakin pasti hasilnya nggak bagus gitu. Itu pasti begitu. Nah, Hmm. jadi menulis di medium atau dimanapun yang itu di luar pekerjaan itu ya biasanya saya memasrahkan diri terhadap keresahan bisa dibilang begitu atau memasrahkan diri terhadap datangnya inspirasi gitu aja sih. Makanya tulisan saya nggak banyak gitu loh. Mungkin kalah banyak dengan tulisannya Mbak Dian gitu ya. Tapi tulisannya Mbak Dian tuh bagus. Saya juga suka kok, saya baca tuh beberapa ya. Aduh, makasih. Ya, itu ya. Terus tadi Ya, pertanyaan kedua masalah buku. buku. Buku terakhir yang saya tulis itu memang itu fiksi. Itu kumpulan cerpen memang Mbak Dian. Apakah itu apa gimana tadi? Sorry pertanyaan tadi gimana? Apakah itu berasal dari apa tadi, Mbak? Hmm, Kayaknya ingatanku kecampur sama cerita Mas Bagus soal buku Oh untuk ya. medium. Nah, itu buku yang diterbitkan sama Mas Anggi itu campuran tulisan-tulisan Mas di Medium yang pernah dipublish di Medium atau gimana? Oh, enggak, Mbak. Itu kan fiksi. Itu kumpulan cerpen, kumpulan cerita. Itu nggak pernah saya publikasi dimanapun. Hmm. Mm-mm. Jadi buku saya itu yang judulnya Pelayaran Terakhir itu adalah kumpulan cerita yang memang itu fiksi tentu saja ya. Itu saya tulis waktu pandemi gitu ya. Dan itu ketika saya menulis itu saya tahan-tahan terus. Nggak pernah saya publikasi dimanapun. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan untuk menerbitkan itu. Saya kirim ke salah satu penerbit dan itu memang baru bisa terbit itu tahun kemarin. Hmm. Jadi memang itu nggak pernah terbit dimanapun, gitu, gitu Mbak Dian. Jadi nggak pernah saya post di Medium dan nggak pernah saya terbitkan juga di media manapun. Jadi memang nggak ada hubungannya. Ya. Meskipun Oh, kalau kita baca ya saya pasti akan nyambung juga lah ya. Mungkin ada lah satu dua tiga bagian. Oh, ini kayaknya berkaitan deh dengan yang ditulis di Medium itu pastilah. Mungkin nanti kalau yang baca mungkin ada ngerasa ada relate-nya lah dengan apa yang diceritakan di Medium itu pasti. Tapi secara utuh karyanya nggak pernah terbit dimanapun. hmm. Mm. Berarti Mas Anggi itu memang khusus menulis cerpen-cerpen ini untuk buku itu ya? Maksudnya bukan misalnya Mas Anggit udah nulis nih beberapa cerpen lalu dikumpulkan Mm. kemudian dipublish gitu ya? Jadi setema gitu ya cerpen-cerpen yang ada di dalam buku itu. Betul, bisa dibilang begitu. Gitu. I see. Itu Inspirasinya dari mana ada Mas? Kalau boleh tahu. inspirasi apa? Inspirasi bukunya. Dari cerpen. Halo, gimana? Iya bukunya. Bukunya. Inspirasinya dari mana-mana. Inspirasinya dari mana-mana sih Mbak sebetulnya. Jadi memang sebetulnya gini, sebetulnya ceritanya itu eh saya memang sebetulnya itu nggak pernah kepikiran sama sekali untuk menulis cerpen sebetulnya awalnya. Nggak pernah kepikiran untuk menulis fiksi. Hmm. Meskipun saya suka baca fiksi, sebetulnya dulu ya, itu nggak pernah kepikiran, oh saya ingin menulis fiksi, saya ingin menulis cerpen gitu, nggak pernah. Nah sebetulnya triggernya itu gara-gara pandemi sebetulnya. Hmm. Jadi buku itu sebetulnya terlahir gara-gara pandemi. Jadi sebetulnya pandemi itu cukup membawa berkah sebetulnya ya. Ya, karena kan ya kita di rumah terus gitu kan, kita kepikiran ini, banyak masalah gitu kan. Banyak keluarga kita yang meninggal dan seterusnya. Nah, sampai akhirnya entah gimana ceritanya gitu ya. Saya nulis awalnya, tapi belum kepikiran nulis fiksi gitu.
Saya nulis. Nah, sampai akhirnya saya berada di titik, wah ini kayaknya bisa nih dibikin fiksi aja dengan berbagai macam pertimbangan lah gitu ya. Karena saya juga karena memang isu yang saya tulis kan cukup kompleks sebetulnya. Kan buku itu, cerpen itu kan kebanyakan memang berlatar Pulau Belitung. Jadi kebetulan ibu saya itu orang Belitung. Ibu ibu itu orang Belitung, dia juga orang Melayu Tionghoa gitu ya. Nah, bapak saya orang Jawa. Nah, buku itu sebetulnya berlatar eh, kampung halaman ibu saya, kayak gitu ya. Dan memang saya mengangkat tema-tema yang cukup kompleks, misalnya masalah masalah pertambangan timah, gitu, masalah agama, saya juga nyinggung-nyinggung masalah keagamaan, saya juga menyinggung-nyinggung masalah relasi kuasa, gitu ya, macam-macam lah. Nah, saya merasa ini kayaknya akan lebih bagus kalau saya bungkus dengan fiksi. Saya kira kalau dijadiin fiksi kayaknya bisa lebih diterima deh. Saya mikirnya gitu aja sebetulnya. Lebih mudah diterima, lebih mudah dipahami orang. Nah, pertimbangan saya itu. Sehingga akhirnya saya putuskan untuk menuliskannya dalam bentuk kumpulan cerita. Gitu. Akhirnya terbitlah buku itu. Gitu, Mbak. Jadi kalau ditanya inspirasinya dari mana, ya inspirasinya ya dari pengalaman, dari apa yang saya baca tentu saja ya. Hingga sebetulnya eh, saya juga banyak belajar dari penulis-penulis lain tentu saja, gitu ya. Bagaimana mereka menulis fiksi, bagaimana mereka menuliskan karya sastra itu sebetulnya sangat saya pelajari dan itu sebetulnya turut menginspirasi lah saya kira. Jadi saya membaca cerita orang ya di satu titik saya merasa kayaknya saya juga perlu untuk menuliskan cerita saya sendiri gitu gitu. Keren, keren. Makasih Mas Anggit udah mau berbagi. Ya gitu aja ya. Ada lagi Vito mungkin? nanya, Vito. Silakan, Vito. Ya, Vito. Halo, selamat malam Mas Anggit, Mas Oke Bagus. Halo, ya, halo. selamat malam. Halo. Wah, Mas Anggit ini belum lama saya balas ya tulisannya ya Mas ya, yang tentang Oh MBG. oke ya, makasih Mas Vito. Makasih banyak loh. Mm-mm. Nah, tapi ini pertanyaan saya lebih ke pendapat Mas Anggit sebagai dosen nih, Mas. Gimana? Waktu itu tuh pernah ada statement dari Mendikti Saintek yang sebelumnya tapi bukan yang baru reshuffle kemarin, yang sebelum di reshuffle. Pak siapa tuh? Mm-mm. Satria kalau nggak salah ya. Oh oke ya, yang barusan Heeh. ya berarti ya. Ya, nah ada statement katanya mahasiswa itu zaman sekarang agak sulit untuk menulis dan juga memahami isi bacaan gitu loh, Mas. Hmm. Heeh. Nah, saya kan juga mahasiswa ya Mas ya. Nah itu saya Oke. juga tahu statement itu dari dosen saya tuh. Dosen saya di grup kelas tuh udah langsung ngasih tugas bikin artikel aja tuh gara-gara itu. Nah, kalau menurut Mas Anggit sendiri gimana tuh Mas? Mungkin dari pengalaman Mas sebagai mahasiswa, sebagai dosen, maaf Mas. Itu Ya ya. ngelihat mahasiswanya tuh gimana nih Mas? Apakah emang benar gitu kemampuan untuk menulis dan juga memahami bacaan itu menurun tuh Mas? Gimana tuh Mas menanggapi hal tersebut? Ya. Ya itu fakta sih memang. Tapi sebetulnya Mas Devito, sebetulnya bukan cuma mahasiswa aja. Dosen pun sebetulnya banyak juga yang Hmm. kesulitan menulis gitu. Jadi kayaknya itu gejala yang umum deh di Indonesia ini. Jadi sebetulnya yang mengalami itu bukan cuma mahasiswa tapi juga bahkan dosen sendiri juga ada yang sulit membaca, nggak suka baca, sehingga konsekuensinya juga mereka nggak bisa menulis dengan baik, bahkan mungkin juga pejabat juga banyak lah gitu ya, bahkan yang sudah level pejabat pun juga
banyak yang mengalami itu. Jadi memang itu saya pikir masalah yang apa ya? Ya masalah yang memang sudah menjangkiti masyarakat kita secara umum gitu ya. Jadi persoalan literasi itu memang ya itu nyata dan itu saya kira masalah yang urgent ya, penting untuk diselesaikan. Terus pertanyaannya apa pertanyaannya Devi itu tadi? Perspektifnya, Mas. Oh, perspektifnya. Iya betul itulah. Ya kalau Tanggapan kalau dan pandangan dari Mas Anggit lah mungkin lah seperti apa. ya ya saya kira itu memang PR besar bagi kita semua gitu ya. Sebabnya tentu saja macam-macam ya. Itu sebenarnya kenapa kok banyak yang kesulitan membaca, nggak suka baca, kesulitan memahami isi bacaan, sehingga mereka juga kesulitan menulis. Itu sebetulnya problemnya menurut saya sangat sistemik gitu loh. Terutama yang paling mendasar tentu saja pendidikan, gitu ya. Karena memang ya pendidikan kita sedari SD, sedari sekolah menengah itu memang tidak dibiasakan menulis, tidak dibiasakan membaca, gitu kan. Kita tuh kan cuma diajari mengeja sebetulnya. Ya, ya. Dari SD, SMP itu kan kita sebetulnya cuma diajari mengeja. Tetapi kita tidak benar-benar diajari bagaimana membaca dengan baik, menalarnya, Hmm. mendialektikakannya. Itu kan nggak pernah diajarkan. Ya, Ya, nah, ya wajar gitu loh. Itu begitu. Nah, kalau menulis Setuju, ya setuju, apalagi setuju. kita juga nggak pernah diajari menulis yang benar yang baik itu gimana sih juga kan saya kira nggak pernah diajari itu. Itu satu. Kedua ya sebabnya ditambah lagi ya mungkin apa ya media digital gitu kan, medsos, konten-konten pendek gitu kan yang itu lebih lebih menyenangkan, lebih memanjakan gitu kan, itu jelas saya kira. Itu juga berpengaruh gitu. Sehingga akhirnya ya anak-anak sekarang lebih memilih mengkonsumsi itu daripada membaca teks gitu. Kenapa? Karena memang beda kalau kita menonton YouTube misalnya ya, atau mengkonsumsi media digital itu kan otak kita itu kan pasif. hmm. Beda dengan kalau kita membaca teks. Kalau kita membaca teks, otak kita tuh lebih aktif. Makanya akhirnya anak-anak sekarang ya memilihnya ya mereka nonton aja lah gitu ya, mengkonsumsi media-media digital gitu loh. Nah, itu begitu sebabnya. Ya, solusinya gimana ya? Menurut saya kalau bagi saya memang ini bukan persoalan yang apa ya, gampang untuk memecahkan ini. Ini butuh butuh apa ya? Butuh revolusi Mas sebetulnya. Revolusi pendidikan ya Mas Iya, Anggit ya. tentu saja. Oh, susah Butuh nih revolusi udah terlalu pendidikan. ketinggalan nih Mas. Susah nih Mas. Aduh gimana ngejarnya ya? Itu gitu. Tapi sebetulnya saya masih optimisnya tuh gini, ya seenggaknya masih ada lah ya. Saya masih sering kok menjumpai anak-anak yang suka baca, bahkan nulis gitu ya. Masih ada lah. Buktinya kayak klub-klub buku, klub-klub baca itu kan masih ada ya saya lihat ya. Ya, ya. Itu masih ada kok ya. Mas Devi itu katanya juga punya klub buku ya kalau nggak salah ya. Iya, kalau saya spesifik perpustakaan keliling malah. Ya itu kan Oh. sebetulnya kan masih ada sebenarnya kan. Itu kayak gitu. Dan sebetulnya yang minat nulis itu sebetulnya juga cukup banyak kok. Ya, Hmm. saya nggak tahu banyak atau enggak ya, tapi menurut saya itu ada kok. Di Instagram itu ada loh, apa itu namanya ya? Ya akun-akun yang mendorong orang untuk nulis gitu loh, suka-suka nulis. Ya meskipun mereka nulisnya itu nulis-nulis pendek ya. Tapi kan seenggaknya kan berarti mereka sebetulnya punya minat, saya lihat itu. Ada yang suka nulis, apa itu namanya ya? Ya tulisan-tulisan pendek gitu loh. Mereka kayak bikin slide-slide gitu loh. Ya, ya. Apa ya istilahnya ya? Ada lah itu intinya ya. Nah, saya ngiranya awalnya itu puisi. Setelah saya baca-baca, kayaknya bukan puisi deh. Apa ya kita menyebutnya ya? Mungkin kayak kutipan mungkin ya. Ya. Kutipan. Jadi kayaknya anak-anak sekarang tuh memang kayaknya lebih suka nulis kutipan gitu loh.
bukan nulis yang panjang-panjang ya. Dan sepertinya mereka juga kayaknya lebih suka baca-baca kutipan kayak gitu. Fiksi mini oke mungkin ya, fiksi mini ya mungkin ya. Tapi bukan fiksi juga sih kayaknya. Kayak kutipan-kutipan motivasi gitu loh, Mas. Tahu ya Ya, Mas Bagus ya? tahu tahu. Wah, Nah, kalau sejenis kalau kalau itulah. kalau di sosmed sih sebenarnya menulis tuh bentuknya banyak banget, tergantung Mm-mm. format sosmednya memang. Yang Betul, nulis betul, thread betul. pun juga banyak kok, gitu. Nulis apa, Mas? Nulis nulis di thread, nulis utas Oh, di kayak thread. di Ya, ya, ya. di Betul, betul. di Twitter pun masih juga ada. Ya, ya, ya. Mm. Ya, betul, betul, betul. Cuman kalau saya lihat kalau soal literasi kayak gini nih, kalau menurut Mas Anggit apa ada kaitannya juga dengan insentif? Insentif apa Insentif tuh? nggak harus insentif uang ya. Maksudnya mungkin kita kekurangan insentif kalau merasa oh membaca itu hal yang dibutuhkan atau hal yang bermanfaat atau segala macam. Kan manusia kan bergerak secara insentif ya, berdasarkan insentifnya. Nah mungkin karena tidak ada yang membangun kalau itu sebagai apa, alat tukar atau currency masyarakat gitu kan. Akhirnya insentifnya seperti nggak ada gitu kan. Ngapain baca gitu kan. Nonton enak, lebih gampang misalkan. Atau lebih populer lah jadi ketika eh, nonton atau bahkan bikin kontennya kayak gitu. Nah, itu kan masalah insentif. Kalau saya yang melihatnya. Hmm, Kalau menurut Mas Anggit, aku kira sih enggak sih, Mas. Karena hmm, karena saya itu justru menjumpai fakta yang sebaliknya. Artinya hmm, gini, anak-anak sekarang itu sebetulnya mereka itu punya keinginan yang kuat kok sebetulnya. hmm, Artinya mereka tahu nih ada orang bisa nulis gitu atau ada hmm, penulis sukses. Itu sebetulnya mereka gampang kok terpantik hmm, untuk mencapai itu atau mungkin mereka merasa terinspirasi gitu ya. ya, ya, Artinya mereka melihat ini ada orang berkarya, mereka juga ingin berkarya itu sebetulnya gampang kok untuk menjadikan mereka itu punya motivasi gitu. hmm, Tapi lagi-lagi seperti yang dibilang Devito tadi, anak-anak sekarang itu memang nggak punya daya tahan gitu loh maksudnya. Artinya mereka ingin ingin apa ya, ingin dapat cepatnya, ingin dapat mudahnya tanpa harus melalui proses-proses yang tadi itu gitu loh. hmm, Itu gitu. Jadi menurut saya lagi-lagi problemnya adalah ya ini masalah yang sudah sistemik aja gitu lah. ya, Artinya ini masalah literasi gitu kan. Mereka kurang dibiasakan membaca, kurang hmm, diajari menulis dengan baik. Nah, ya. akhirnya Ya. itu sih. Kalau di Medium sih saya ngelihat Mm. trennya banyak juga kok gitu kan. Maksudnya anak-anak muda yang Ya, akhirnya bikin akun ya. di Medium gitu kan dan mereka Mm. nulis dan Ya, dia betul, betul. walaupun Ma- mungkin pemicunya mungkin gara-gara ada peluang di dapat royalti ya dari Medium, mm. tapi itu juga menunjukkan kalau sebenarnya animonya tuh ada, Ya, minatnya betul, tuh betul. ada. Masih ada lah gitu ya. Iya, iya. Ya. Dan di Medium kan bacaannya nggak sekedar gitu, Mm. nggak sekedar kayak di sosmed tuh. Ya, betul, 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 betul. Banyak ya yang masih mahasiswa ya. Selain Devito kayaknya ada lagi ya yang masih Banyak mahasiswa. banget, Yang banyak banget, banyak banget ya. banyak banget. Nah, ini kan berarti kan sebuah pertanda baik lah ya. Mm. Ya harusnya Devito kayak Karunia itu harusnya ngajakin teman-temannya lah buat coba untuk mulai menulis kan Medium bisa dimanfaatkan sebagai platform buat latihan gitu ya. Ya, kayaknya banyak. Terus ada apa? Saya lihat apa tuh? Project kampus apa sih? Publikasi Oh, kampus anu, yang dikelola apa sama itu? Devito sama Ada itu timnya ya. tuh ada. Udah Mas Ah, Anggit, dunia kampus. oh iya sorry, dunia kampus. Oke ya, Iya, ya itu ya kan itu bagus tuh. Itu benar. menarik tuh. Itu publikasi yang menarik.
Hmm, harusnya banyak tuh yang nulis di situ, Mas. Lagi sepi justru ini, Mas. Malah kalau Ya. saya cermati kebanyakan itu udah lulus yang nulis. Jadi dia Oh, ngebagiin Hmm. pengalamannya waktu jadi mahasiswa. Yang oh mahasiswa gitu. malah Malah hitungan nggak, jari. malah Heeh. nggak ada. Dosen juga ada dosen. Ada yang lagi galau mau doktoral atau enggak. Ada yang Ya, ya. Oh, nyeritain dia eh, di program master itu seperti apa. Jadi yang hmm, justru harapan saya justru banyak kena di mahasiswa mahasiswa. mahasiswa sarjana gitu malah nggak dapet di situnya. Ya, Jadi ya. kalau diperhatiin tulisannya tuh kebanyakan ya dari yang udah lulus ngebagiin pengalamannya waktu kuliah S1 dulu gitu. Malah gitu Belum ya. aja. Ya semoga belum ya. Soalnya di data yang dari penulis Indonesia juga saya cermati, wah ternyata kebanyakan malah udah pekerja, Mas Bagus. Hmm. Di Hmm. medium itu yang penulis Indonesia. Tapi Itu Devi kan itu dari sudah data tuh. mempromosikan publikasinya itu belum? Sudah dipromosikan nggak? Misalnya lewat Udah, medsos, lewat teman-teman? Udah ya? udah. Saya tuh Hmm. ngajak temen saya cuma sanggup Hmm. sampai mereka download doang. Mereka download doang. Habis itu nggak tahu tuh. Udah saya suruh download terus saya suruh follow nih komunitas blogger Medium nih, Oh, baca-baca nih gitu kan. Udah nyampe situ doang tuh. Belum ada kabarnya lagi tuh sampai sekarang. malah gitu ya? Iya. Oh, iya. Susah juga ya berarti ya? Mm-mm. Makanya sampai Iya, iya. dosen saya tuh ngasih tugas nih masih semester 2 nih saya udah dikasih tugas bikin artikel harus publish minimal Sinta Hmm. 6. Itu kan Hmm. tantangan tuh pada akhirnya. Iya, iya. Meskipun deadline-nya juga satu semester ini sih. Oke, 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 oke. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Iyas nih, Ya, Mas ada Bagus. yang nanya tuh, Mas. Kata Pertanyaan yang aku mana ya? kali ya. Mana Mbak pertanyaannya? iya. Dalam Oh, menulis itu. fiksi, ya, genre Hmm. difavoritkan. Dalam Ada menulis nggak? fiksi, apakah ada genre tertentu yang difavoritkan? Atau semua genre, ayo aja ditulis. Gimana ya? Saya tuh sebetulnya nggak pernah pusing masalah genre sih. Sebetulnya ini Hmm. genrenya apa, sebetulnya saya juga apa ya, bingung kadang ini genrenya apa. Ya sebetulnya ya asal tulis aja sih sebetulnya. Saya nggak pernah musingin, ini nanti genrenya harus gini, genrenya harus gini. Itu. Cuma mungkin kalau saya itu memang, ini kalau ngomongin fiksi ya, Hmm. atau mungkin sastra mungkin lebih tepatnya gitu. Kalau saya memang lebih memilih untuk realis, gitu ya. Jadi apa istilahnya? Mungkin bukan genre ya, tapi aliran aja. Nah, jadi alirannya lebih ke realis aja. Kalau yang surrealis surrealis itu saya nggak, Hmm. kurang begitu tertarik, gitu ya. Jadi tulisan-tulisan yang agak-agak surrealis kayak misalnya Budi Dharma atau mungkin kayak Iwan Sumatupang gitu-gitu tuh saya nggak nggak begitu tertarik, tapi lebih ke realis aja. Tapi realisnya lebih ke apakah ini misalnya genre apa, genrenya apa tuh, saya nggak terlalu memusingkan itu sih. Kang Dede, silakan angkat tangan. Hai Kang. Sebenarnya kan masalah di kita tuh minat baca yang kurang ya. Nah, Ya. menurut saya ada korelasinya minat baca dengan minat tulis. Karena apa? Karena dengan membaca otomatis pikiran kita tuh istilahnya berinteraksi dengan pikiran orang lain. Kadang-kadang mungkin setuju, kadang-kadang tidak, gitu kan? Nah, mungkin dari kesan-kesan itu timbul orang untuk menanggapi sebuah tulisan. Entah itu berupa persetujuan atau penolakan. Hmm. Nah, yang sebenarnya mungkin masalah utamanya itu minat kita membaca. Saya juga di lingkungan saya ya, anak-anak itu bisa dihitung jari yang suka membaca. Gitu kan. Mungkin dari 10 orang cuma satu lah, 1%-nya. Gitu. Kalau dari 1.000 ya mungkin 100 gitu kan. Dari 1.000.000 mungkin 100.000 gitu kan. Dari 100.000 itu kan nggak mungkin
menulis semua gitu kan. Mungkin di situ kendalanya. Beda mungkin kalau di Finlandia atau di negara-negara itu yang minat bacanya sudah maju. Gitu. Jadi tantangan sebenarnya di kita itu minat membaca. Kalau dengan membaca kan istilahnya kita belajar memahami pikiran orang lain, terus merefleksikan pikiran kita gitu. Nah, dari Bang Anggit sendiri, mungkin saya mau tanya nih, buku apa yang paling berpengaruh untuk Mas Anggit gitu, sehingga aku ingin seperti inilah nulis gitu, atau keresahan apa dari buku apa yang membuat Mas Anggit menulis, itu mungkin pertanyaan saya Mas Anggit. Ya, terima kasih Mas Anggit, Mas Agus. Yo. Sama-sama. Wah, ini pertanyaannya susah sebenarnya. Kedengarannya gampang, tapi sebetulnya susah untuk dijawab sih sebetulnya. Apa ya? Ya karena mungkin kita itu kan berubah-ubah gitu loh. Maksudnya eh, jawabannya itu nggak pernah tetap gitu loh, Mas. Artinya kita itu kan biasanya kalau semakin bertambah umur, bertambah usia itu kan ya pendapat kita berubah-ubah ya. Artinya, oh dulu saya awalnya suka dengan buku ini berkesan buat saya, tapi nanti di kemudian hari begini lagi. Dan saya juga sebetulnya mengalami itu sebetulnya. Ya ada buku-buku tertentu yang memang itu awalnya saya sangat suka sekali, saya sangat terkesan gitu ya. Tapi ya makin ke sini saya baca lagi loh kok kayaknya biasa aja. Dan itu sering saya mengalami itu kadang itu. Jadi misalnya dulu saya juga baca misalnya kayak eh, Laskar Pelangi, misalnya. Tentu saja saya baca dan suka. Tapi setelah beranjak dewasa, beranjak usia, gitu kan, referensi makin banyak, saya baca lagi lah kok biasa aja lah. Itu sering mengalami itu. Nah dulu itu saya sebetulnya ketika di apa ya, ketika di Kaskus dulu ya, ketika eh, seperti yang tadi saya ceritakan ke Mas Bagus, itu saya terpapar banyak bacaan gitu ya. Saya mulai kenal Pram, misalnya saya juga kenal Ahmad Tohari, misalnya kenal Linda Kristanti gitu-gitulah ya intinya. Ya penulis-penulis itu ya saya merasa mereka tulisannya luar biasa dan itu sangat menginspirasi ya. Tapi belakangan saya juga membaca misalnya terutama penulis-penulis luar gitu ya. Kayak misalnya George Orwell itu saya juga baca novelnya, esai-esainya juga saya baca dan itu juga saya sangat suka gayanya, saya juga suka dengan pendapat-pendapatnya yang satir gitu ya. Eh, Juga apa ya, misalnya perspektifnya yang juga kadang nyeleneh itu juga saya sangat suka gitu ya. Terus misalnya kayak penulis-penulis zaman sekarang misalnya itu juga sebetulnya ada yang bagus-bagus misalnya. Eh, Mas Bagus tahu Yusi Avianto nggak tahu ya? Enggak, Yusi Avianto Parianom enggak. nggak Saya pernah tuh baca kalau ya? di Jakarta Mm-mm. Sastra masih kurang banget sih. Masih kurang banget. Itu juga sebetulnya itu saya juga suka dengan gayanya yang nyeleneh gitu ya. Dia nulis tetapi seperti sedang bertutur secara lisan. Gitu. Jadi kelisanannya itu sangat sangat kuat gitu. Itu juga sebetulnya cukup menginspirasi saya sebetulnya untuk mencoba untuk ya mungkin mencari alternatif-alternatif suara gitu loh ya dalam 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 menulis itu begitu. Jadi apa ya? Ya makanya sulit gitu loh untuk untuk menjawab pertanyaan tadi itu karena berubah-ubah sih sebetulnya. Tapi kalau sebetulnya saya mencoba mengingat-ingat ya, sebetulnya itu ada sebetulnya beberapa buku memang yang setelah saya baca itu saya merasa tadi, maksudnya saya seperti muncul perasaan atau angan-angan andaikan saja saya yang menulis buku itu. Itu memang ada. Dulu ada bukunya Romo Mangun, judulnya
Burung-burung Manyar, ya itu novel gitu ya, tahun 80-an kalau nggak salah terbitnya. Itu saya suka banget ya. Itu berkisah tentang roman ya di zaman revolusi yang jadi sebetulnya cerita romans tetapi dia dibungkus dengan kisah revolusi Indonesia mulai tahun 40-an sampai 60 70 gitulah. Itu saya suka sekali buku itu dan tadi itu memang memunculkan kadang itu bayang-bayang atau pengandaian andai saja saya yang menulis buku itu misalnya itu pertama lah. Yang kedua misalnya Umar Khayyam gitu ya dengan eh, para priai misalnya novelnya itu juga cukup berpengaruh gitu ya. Itu ada memang. Terus kalau Linda Kristanti, itu esai-esainya terutama itu saya suka sekali esai-esainya. Itu esai-esainya dia itu yang memang sangat kompleks, ya sangat mampu mengkaitkan berbagai macam isu, isu politik, isu agama, kemudian juga dia kaitkan dengan misalnya masalah kebudayaan. Nah itu juga eh, kadang itu begitu, gitu. Efeknya itu sampai sampai ya tadi memunculkan bayang-bayang tadi gitu. Hmm. Itu sih yang saya ingat gitu ya. Emang kalau Mas Anggit dorongannya lebih suka nulis fiksi atau fiksi? Sekaligus nanya, jawab pertanyaannya nih ya. Kontribusi dari tulisan itu seperti apa sih? Apa harus dicetak kah? Atau ya, atau harus mungkin digital juga? Gimana gimana pertanyaannya? Saya kurang Eh, nangkep. kontribusi sebuah tulisan itu kayak apa? Apakah harus dicetak? Mm-mm. Ya. Kontribusi dari sebuah tulisan itu yang seperti apa? Apakah harus dicetak? Oh, enggak sih kalau saya sih sebenarnya. Mana aja sih sebetulnya. Cuma memang gini, ini juga sebetulnya berpengaruh terhadap bagaimana saya mengkonsumsi bacaannya itu. Maksudnya gini, kalau artikel atau esai atau opini itu sebetulnya saya nggak masalah kalau misalnya ya dia ya jadi karya yang terbit di platform online aja nggak masalah gitu. Tapi kalau buku Hmm. terus terang mas saya itu nggak bisa baca e-book tuh saya nggak bisa mas. Jadi baca buku digital itu sampai sekarang saya nggak bisa terus terang baca Terus buku pegang digital. ya. Ah, ah. Saya pernah nyoba itu nggak selesai gitu loh. Ya paling baca setengah gitu ya. Nanti ujung-ujungnya tak cari buku cetaknya. Biasanya gitu. Jadi kalau buku itu saya nggak apa ya kurang srep gitu loh kalau 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 nggak dicetak tuh saya kurang srep. Jadi harus Ah, harus cetak. Jadi juga itu sebetulnya berpengaruh terhadap ya saya sendiri iya. gimana gitu loh di dalam mengkonsumsi tulisan itu. Hmm, gitu. Kalau Jadi kalau itu Mas tadi buku yang kumpulan cerpen itu emang buku pertama kah atau emang sebelumnya udah pernah ada buku? itu buku ketiga mas. Tapi Oh, itu tapi itu buku fiksi pertama. hmm, Kalau dua buku sebelumnya itu sebetulnya ya saya menulisnya karena saya sebagai dosen aja sebetulnya. ya, ya. Jadi buku pertama saya itu sebetulnya bercerita tentang sejarah. Itu sebetulnya awalnya dari apa ya dari karya penelitian yang pernah saya tulis aja sih gitu loh. Hmm. Terus dibukukan. Terus buku kedua itu sebetulnya juga ya pengembangan dari apa yang pernah saya riset gitu. Terpikir Jadi nggak sih kalau tulisan di medium dibukukan Mas? bukannya sudah pernah ya? Oh, maksudnya tulisan Ya kan, saya maksudnya. tulisannya Mas Anggit lah. Oh, maksudnya tulisan saya sendiri gitu. Ya kalau kemarin kan antologi itu Oh, rame-rame. iya iya iya. Oh, maksudnya tulisan saya sendiri yang selama ini Iya, diposting di Medium gitu. iya.
Belum terpikir sih sebetulnya. Belum terpikir. Ya bagi saya sih kalau udah terbit di Medium ya udah gitu loh Mas. Oh, oke. Iya, iya. Saya nggak kepikiran buat, ya nggak tahu lagi kalau misalnya ada penerbit yang minat ya monggo silakan gitu Hmm, loh. iya, iya. Kalau misalnya ada penerbit yang minat mau dibukukan ya silakan, saya nggak ngelarang sih. Tapi kalau dari saya pribadi sebetulnya nggak, belum kepikiran Hmm, gitu. oke. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Ini udah 9.15. Biasanya kita sampai setengah 10 sih, Pak. Gitu. Kalau Mas Bagus sendiri gimana? Ada nggak rencana bikin antologi lagi dari tulisan-tulisan KBM? Nah, dibalikin ya sekarang nih. Eh, Kalau planning dari KBM sendiri ada. Ya. Sebenarnya itu mau dijadikan agenda tahunan. Cuman kan memang menerbitkan buku sesuai oplah yang mencukupi itu kan cukup berbiaya. Nah, yang waktu 2021 yang kalau nggak salah itu Mas Anggi juga ada ya tulisannya yang masuk di situ. Ya, Itu emang inisiatif pribadi yang waktu itu impulsif sekali ya. Nah, akhir tahun saya ngumpulin tulisannya teman-teman gitu kan. Yang itu waktu itu KBM masih belum terlalu banyak tulisannya. Kalau nggak salah tuh saya bahkan programnya itu mengkurasi semua tulisan yang pernah terbit. Jadi terhitung sejak 2017 sampai 2021, berarti tulisan 4 tahun. Waktu itu terkumpul sekitar 400-an naskah. Dan dari 400-an naskah itu eh, saya seleksi lah apa yang bisa masuk antologi yang mana gitu. Dan ya ada beberapa tulisan yang masuk tapi ternyata penulisnya udah dihubungi kayak gitu. Akhirnya tereliminasi dan sebagainya. Yang sekarang sebenarnya jadi makin seru ya. Saya bisa bilang seru adalah karena naskahnya sangat sangat banyak. Terhitung sejak Agustus itu sampai bulan bulan kemarin itu naskah yang ada di publikasi KBM itu jumlahnya 1.800 ya. Jadi bayangkan kalau itu dibikin program tahunan, setidaknya tulisan atau naskah dalam 1 tahun itu dikurasi. Kalau dengan syarat yang sama ya, dikurasi ribuan itu dikurasi jadi satu antologi yang kalau nggak salah waktu itu 25 naskah gitu. 25 sebenarnya naskah. gini Mas, sebenarnya kalau kalau mau ya ini masukan aja ya, sedikit Iya, iya. masukan ya. Kalau mau bikin antologi lagi, ya kalau caranya kayak dulu ya itu kayaknya hampir nggak mungkin tuh, Mas Bagus. Hampir nggak mungkin, itu mustahil banget mengkurasi sebanyak itu. Nah, akhirnya diproyekin aja, Mas. Akhirnya maksudnya Iya, iya. dibikin Iya. proyek dan harus ditetapkan temanya apa. Hmm. Iya, Mungkin iya. bisa Itu berapa dibikin, berapa cara tuh. ditetapin temanya lah, dibikin proyek aja. Ayo, siapa yang pengen berkontribusi untuk proyek ini. Nanti Hmm. editornya Ivan Lanin aja. Mm-mm. Pasti ada yang mau penerbitnya, pasti ada yang mau. Saya yakin ada kalau dicari-cari. Sehingga editornya Ivan Lanin, lah ini kumpulan antologi medium, penulis medium. Saya yakin pasti ada yang mau kok mas penerbitnya. Iya, iya. Apalagi kan ini berapa sih anggota yang di grup itu? 500 lebih ya? Kalau di grup Telegram 500, tapi kalau yang Hmm. terdaftar di KBM sendiri itu udah 1.000 lebih. Hmm. Ya, itu kan potensi pasarnya kan udah ada tuh. Artinya Iya, mau iya. cetak berapa kan sudah ada tuh seenggaknya. Bisa sih saya Oke. kira. Tinggal mungkin susahnya mungkin netapin temanya aja ya yang susah ya kayaknya ya. Apa gitu Iya, temanya iya, kan iya. yang Cari bisa cari meng cari topik ya. Cari betul, yang topik. bisa mengakomodasi semua penulis ini apa itu memang susah banget tuh. Oh, iya, ini yang mau baca tulisannya Mas Anggit yang kemarin.
tulisannya Mas Anggit yang di antologi atau cerita dong Mas soal tulisan itu dong yang judulnya pendapat tentang kematian. Ya, mungkin waktu itu nulisnya masih penuh emosi atau gimana gitu. Sorry, gimana Mas? Ya cerita tentang tulisan yang muncul di antologinya kemarin. Kan judulnya kalau nggak salah Hmm. pendapat-pendapat tentang kematian tuh. Mhm. Ya ceritalah tentang naskah itu gimana. Oh, tulisan itu memang ditulis setelah bapak saya meninggal. Hmm. Jadi ceritanya eh bapak saya meninggal. Oh ya, udah 5 tahun nih, barusan 5 tahun Iya, kemarin ya. iya. Februari 2020 ya. Nah setelah itu kan pandemi. Iya. Nah sumpek kan tuh, nggak bisa keluar, nggak bisa apa gitu kan. Mau jalan-jalan juga nggak bisa. Ya sudah akhirnya memang itu. Nah seingat saya memang saya banyak-banyaknya nulis itu saat itu kan. Hmm. Kan itu sering banget tuh ngirim ke KBM pada masa-masa itu, masa-masa awal kan itu. Iya, iya. Itu. Nah, akhirnya waktu itu karena mungkin masih juga berduka gitu ya. Ya sudah akhirnya saya mencoba untuk refleksi lah gitu ya barangkali bisa dibilang begitu. Kan waktu itu saya juga nggak bisa mudik, nggak bisa pulang. Hmm. Nggak Oh bisa gitu. pulang. Iya kan waktu itu kan Lebaran kan kalau nggak salah Iya, bulan iya. April ya. Iya, Itu kan lockdown pertama tuh, nggak boleh iya. mudik sama pemerintah. Itu, nah waktu itu saya juga inget eh, ibu saya telepon pagi-pagi gitu kan. Hmm. Di hari pertama Lebaran tuh dia telepon, dia cerita kalau malamnya itu nangis gitu karena anaknya nggak pulang, suaminya nggak Hmm. ada gitu. Padahal sebelum-sebelumnya beliau baik-baik aja, nggak Iya, pernah iya. sedih, nggak pernah apalah, justru nangisnya itu ketika Lebaran gitu. Kemarin-kemarin nggak pernah nangis gitu Hmm. loh. Hari H bapak meninggal juga nggak nangis. Meninggalnya justru saat Lebaran. Nah itu awalnya. Kepikiran lah. Nah akhirnya muncullah itu tulisan itu. Saya Hmm. mencoba merefleksi apa. Terus saya kaitkan juga dengan pemahaman saya tentang kematian, tentang pendapat saya tentang kematian. Nah, akhirnya jadilah tulisan itu. Dan saya juga menulis satu cerpen sebetulnya tentang meninggalnya bapak saya itu. Hmm. Ya ada di buku saya itu. Oh. Judulnya Pelayaran Terakhir. Hmm. Jadi Pelayaran Terakhir itu sebetulnya adalah salah satu cerpen yang ada di buku itu. Itu cerpen terakhir. Iya, iya. Karena memang bapak saya kan pelaut. Oh. Bapak saya pelaut, Mas. Jadi pulangnya jarang-jarang lah gitu. Hmm. Beberapa bulan sekali baru pulang, baru pulang. Wah, berarti naskah yang ini tuh melengkapi bukunya ya, secara konteks ya. Berkaitan sebetulnya. Iya, iya. Berarti saya nggak Jadi salah la- pilih. la- latar belakangnya sama gitu. Iya, iya. Ceritanya. Mm. Menarik banget. Oke. Teman-teman ada lagi yang mau nanya? Kang Dede, angkat tangan, silakan. Satu lagi Mas Anggit nih. Mm. Gimana? Nah, ini kan kemajuan zaman tuh nggak bisa dibendung ya. Kecerdasan buatan makin sini makin pintar. Mm. Bahkan misalnya makin mirip manusia, bahkan bisa dipersonalisasi. Tantangannya kan bagi penulis tuh bagaimana untuk menjadi otentik di tengah di tengah kecerdasan buatan. Menurut Mas Anggit tuh posisi posisi penulis itu dengan kecerdasan buatan itu menjadi bagaimana? Apakah menjadi saingan? Apakah berkolaborasi? Atau kita tetap orisinal gitu? Tapi kalau orisinal juga nggak mungkin kalau zaman sekarang ya.
Apalagi nanti generasi di bawah kita yang sudah biasa, mungkin menulis dengan AI itu dianggap sudah biasa. Mungkin bagi generasi kita itu masih jadi perdebatan. Nah, untuk Mas Anggit sendiri, gimana pendapatnya tentang kecerdasan buatan dalam penulisan? Oke, terima kasih Mas Anggit. Memang itu sebetulnya kalau kalau bagi saya sebetulnya memang itu bisa menjadi tantangan di satu sisi, tetapi sebetulnya di sisi yang lain ya dia juga bisa menjadi alat gitu loh. Nah, tinggal gimana kita menangani gitu ya, menangani keberadaan AI itu. Tapi sejauh ini sebetulnya kalau bagi saya ada beberapa hal yang sebetulnya AI itu masih belum bisa menyaingi kemampuan kita sebagai manusia sebetulnya. AI itu kan sebetulnya dia tidak dia itu kan cuma sekedar ngumpulin gitu ya. Dia cuma sekedar membaca pola gitu ya. Tetapi dia belum bisa menciptakan hal-hal yang benar-benar orisinil gitu loh kalau bagi saya. Dia hanya membaca pola dari apa yang sudah ada dari data-data yang sudah berkembang melalui internet. Ya memang kalau kalau kita itu menulis hanya mengandalkan mengandalkan data gitu ya, mengandalkan logika yang begitu-begitu saja, ya kita kita akan nggak ada bedanya dengan AI menurut saya. Bahkan mungkin AI itu bisa menulis lebih baik karena AI nggak bisa tipu, gitu kan? Tapi manusia bisa tipu, gitu kan? Sehingga AI itu bisa menulis jauh lebih rapi gitu daripada manusia, ya. Bahkan mungkin dia nggak bisa melakukan kesalahan tanda baca misalnya. Tapi kalau kita manusia bisa melakukan kesalahan tanda baca itu. Nah, sehingga kalau kita menulisnya begitu-begitu saja, gitu ya, hanya mengandalkan logika-logika formal atau mungkin mengandalkan pengetahuan-pengetahuan yang kayaknya semua orang tahu, ya kita akan eh, sama aja, bahkan mungkin kita akan kalah dengan AI. Nah, makanya akhirnya ini tantangan berat gitu loh bagi semua penulis ya saya kira ya. Untuk bagaimana dia harus mampu melampaui hal-hal yang bisa dilakukan oleh AI. Nah, makanya itu kalau bagi saya akhirnya menulis itu jangan hanya mengandalkan mengandalkan logika, jangan hanya mengandalkan pengetahuan atau mungkin data yang semua orang juga tahu, tapi kita harus lebih dari itu, gitu ya. Mungkin akhirnya kita juga harus melakukan penghayatan lebih. Kita juga harus menulis itu secara jujur. Makanya jujur itu sebetulnya penting. Jujur terhadap apa yang kita rasakan, jujur terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang menurut kita benar, jujur terhadap pengalaman yang kita punya itu sebetulnya penting, ya. Karena AI kan pasti nggak tahu, misalnya kita kemarin ngapain, misalnya ya, atau masa kecil kita dulu ketika kita itu sekolah, ketika kita dipukuli sama orang tua kita kan AI nggak tahu. Tapi kalau kita menulis dengan jujur, gitu ya, menceritakan pengalaman kita, menceritakan apa yang kita rasakan, mungkin kita juga membangkitkan sisi-sisi manusiawi kita, itu nggak bisa ditiru oleh AI. Nah itu hingga sejauh ini sebetulnya saya masih belum terlalu khawatir sebetulnya dengan dengan keberadaan AI ini ya. Karena AI itu menurut saya dia nggak punya kemampuan eh, apa ya eh, yang itu hanya ada di dalam sisi kemanusiaan kita yang paling dasar gitu loh. Kita bisa merasakan, kita bisa menghayati, kita bisa peka gitu ya terhadap lingkungan, kita bisa empati sama orang. Lah kan AI nggak bisa empati sama orang gitu ya. AI juga nggak bisa merasa sedih, merasa senang, merasa marah ya, merasa misalnya jengah atau mungkin merasa
benar-benar jengkel kepada pemerintah. AI kan nggak bisa jengkel sama pemerintah. Dia ya manut-manut aja. Kan. Tapi kan kita bisa merasakan itu. Itu sih. Sehingga sejauh ini saya juga pakai AI, ya sekedar tanya-tanya aja itu. Dan menurut saya itu juga sebetulnya nggak ada yang salah ya. Misalnya kita sekedar tanya, misalnya ingin tahu, ingin cari data, ingin mungkin mengecek apa ya sebagai suatu perbandingan misalnya saya juga pakai kok itu tapi saya nggak benar-benar mengandalkan itu secara banyak atau bahkan mungkin benar-benar eh, membantu saya untuk menulis kata per kata gitu enggak gitu ya itu sebagai alat bantu aja sih sejauh ini ya kalau saya ya yang nggak jauh beda dengan search engine kalau bagi saya sih itu. Hmm. Mm-mm. Begitu Kalau di mungkin kampus mahasiswa, Mas Anggit, anak-anak gimana? nggak saya larang sih mas sebetulnya. Ya, nggak saya larang, tetapi ya tadi itu sekedar alat bantu, sekedar tanya-tanya, nggak masalah gitu loh. Ya, ya. Tetapi kalau misalnya benar-benar diandalkan sebagai salah satu tools utama untuk menulis, ya nggak boleh gitu yang gitu. Soalnya eh, apa ya, tulisan AI itu kan sebetulnya sejauh ini ya, saya nggak tahu ya, maksudnya kan AI kan sekarang ada banyak ya Mas ya. Ya, ya. Tapi Iya kan kalau banyak. ada banyak banget ya. Tapi sejauh yang saya tahu, ya tulisan AI itu sebetulnya masih bagi saya masih nggak enak dibaca gitu loh. Karena boring gitu. Karena dia ya sangat-sangat kaku gitu ya. Ya. Begitu. Meskipun rapi ya, karena dia nggak typo dan nggak ada kesalahan tanda baca ya. Kalau sekarang saya kurasi KBM malah nyari kesalahan-kesalahan itu, kesalahan-kesalahan manusiawi. Ini nulisnya manusiawi Iya. kan? Mm-mm. Gitu. Tapi kan membosankan, bagi saya masih membosankan, sehingga masih masih nggak enak lah gitu ya. Jauh lah kalau dibandingkan dengan tulisan manusia gitu ya. Ya karena tadi karena manusia itu kalau dia menulis dengan baik pasti ada rasanya itu loh. Ya, Nah kan nulis yang ada rasanya itu loh yang harus kita mampu gitu kan sebagai eh, tulisan manusia karena kita adalah seorang manusia gitu kan. Nah itu menurut saya AI masih masih belum bisa ke arah situ. oke. Dan lagi teman-teman terakhir, Itu jam 9:30, besok Senin. Ada? Em, Mas Bagus, jadwal kumpul KBM puasa udah ada titik terang kah? Ah, kalau puasaan nanti kayaknya ngabuburit deh. Kayaknya sekitar jam 4. Jam 4 sore, terus nanti sampai sebelum buka gitu. Nah, oke. Terus Ya, minggu mungkin depan belum. narasumbernya siapa? Kayaknya minggu depan rencana Bu Ratna. Tapi nggak tahu ya, Eh, ini belum confirm. Jadi yang buat puasaan tuh belum ada yang confirm. Tapi usahakan bisa. Aku khawatirnya sih cuman karena itu masih jam kantor ya. Takutnya ada yang nggak bisa. Minggu ya, saya lupa. Tetap minggu tapi jam 4. Belum terbuka. Tuh. Optimis bisa sih tetap bisa. Gitu. Ya, nanti diumumkan juga ya di seperti biasa di KBM. Tuh, kumpul KBM di pekan berikut di bulan puasa. Tuh. Terakhir dari aku Mas Anggit, mm, kalau Mas Anggit sekarang di Medium aktivitasnya ngapain? di medium aktivitasnya ngapain? Iya, kan nulisnya nggak tiap hari tuh. Biasanya kalau di Medium Oh gitu. baca kah atau Baca baca Mas, tiap hari atau tiap gimana? hari. Oh, oke. Eh, iya tiap hari aku pasti baca artikel-artikel yang ada di medium yang terutama yang diterbitkan sama KBM itu ya. Jadi kalau kalau
lagi nggak pegang buku misalnya ya, biasanya ya nyuri-nyuri waktunya baca medium. Hmm. Misalnya lagi BAB gitu kan, kan bawa HP tuh. Kan nggak mungkin aku baca buku kan. Buku fisik. Ya, akhirnya baca tinggal di medium. Atau misalnya lagi antri nasi goreng misalnya kan. Iya, Nah, iya. ya aku pasti baca. Nah, makanya dulu itu ketika belum seramai sekarang itu hampir semua yang diterbitkan sama KBM itu aku pasti baca. Tak Hmm, baca semua tuh pasti. iya, iya. Nah, cuma karena sekarang sudah sangat banyak ya. Per hari aja kayaknya ada berapa tuh? Ya 10 lah. 10 15 Ada gitu. 10 lah. Itu akhirnya aku akhirnya sekarang lebih selektif, Mas. Oh, Akhirnya aku mau nggak mau selektif. Aku nggak bisa baca semua. Akhirnya ya, yang judul-judulnya menarik, nah itu biasanya tak baca tuh. iya. Tapi kalau judulnya terlalu generik, wah pasti wah, tak tinggal. Hmm. Tapi kalau wah ini judulnya unik nih, misalnya judulnya menarik, nah, itu akhirnya pasti aku baca. Berarti emang pengalaman Mm-mm. membaca di medium tuh nyaman ya buat anak gitu. Nyaman, sangat-sangat nyaman. Sangat-sangat nyaman karena juga nggak ada iklan terutama Iya, kan. iya. Nah, terkadang aku menemukan hal-hal unik kadang. Hmm, Hal-hal unik, hal-hal yang kadang aku nggak kepikiran, loh, tapi kok di orang ini bisa kepikiran. Itu kadang iya, juga iya. itu beberapa kali aku menjumpai itu gitu. Oke, Mm-mm. Dan menarik, biasanya menarik. kan lebih terasa orisinal loh, Mas. Iya sih. Maksudnya gini, kan beda ya kalau kita ngirim ke media, Ah, media itu kan punya selingkung. oh iya. Dia kan punya selingkung tuh. Akhirnya terasa generik tulisannya. Hmm, iya Tapi sih. kalau di medium, dia lebih lebih autentik. Ya, Kan Mas Bagus kan nggak banyak ngedit tuh sampean tuh. enggak. Cuman Akhirnya ngedit dia, kenyamanan baca aja bis. betul betul betul. Akhirnya lebih lebih terasa tuh. Ya, substansinya nggak Ah, berubah. betul. Maksudnya lebih lebih terasa. Oh, anak ini kayaknya gini tuh gayanya. Itu kadang aku bisa mengenali. Oh, kayaknya anak ini kayaknya dia kosakatanya gini-gini aja. Nah, kadang terasa. Autentiknya itu terasa gitu loh. Ya, Oh, ya, dia kayaknya senengnya gini, senengnya gini. Nah, itu enaknya tuh gitu kalau di medium. Dan ya, kadang juga aku belajar akhirnya. Kadang aku belajar, oh bisa ya ternyata ya ditulisnya begini gitu ya. ya. Oh, ini harusnya lebih baiknya tuh begini loh. Nah, kadang aku membayangkan itu. Akhirnya kan mau nggak mau kan dapat sesuatu lah gitu loh. Hmm, Senengnya tuh gitu. ya. Oke, menarik, menarik. Ya, Mm-mm. makasih banyak Mas untuk Ya, waktunya, kesempatannya buat teman-teman juga. Ya, ternyata eh, Mas Anggit yang udah sejak 2020 gitu kan, masih betah di medium. betah lah, pasti betah. Ditunggu buku-buku selanjutnya Mas. Oh ya, silakan. Ya, silakan ditunggu aja. Nggak tahu kapan. Mungkin itu ya dari saya, Oke. dari Mas Terima kasih Anggit. juga sudah diundang. Mm-mm. Makasih banyak teman-teman. Ya, Eh, sampai jumpa di pekan depan. Istirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Eh, jangan lupa nulis lah. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Sampai siap. jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat malam.